Kali ini gue pengen bahas pilihan lensa yang paling menarik di harga murah. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas seputar lensa murah yang bisa jadi pilihan kita atau pilihan kalian, terutama buat kalian yang baru mau mulai hobi fotografi ataupun videografi. Karena menurut gue sekarang kita berada di era yang tepat kalau mau mulai, karena pilihan lensa yang menarik dengan harga yang budget tapi kualitasnya nggak main-main, itu mulai cukup banyak pilihannya. Pertama dimulainya itu sama si Viltrox. Tadinya dia bermain sendirian gitu ya di ranah yang low budget dengan harga yang benar-benar affordable banget, dan kualitasnya juga kalian bisa lihat di berbagai review panjang kita gitu kan, yang benar-benar surprisingly bagus banget. Tapi sekarang sepertinya mulai seru karena mulai ada tandingan yang cukup menyeimbangkan Viltrox bahkan dengan harga yang lebih murah, yaitu adalah dari brand Seven Artisans ini. Dan gua bakal bahas kira-kira mana lensa yang paling cocok buat kalian. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngasih tau dulu kalau video ini disupport oleh Bosan di Kelas, dimana kalau kalian tertarik untuk belajar fotografi maupun videografi, di sana ada berbagai e-course express yang bisa berguna untuk meningkatkan skill kalian. Kayak contohnya di sini ada kamera Fujifilm, di Bosan di Kelas ada kelas untuk settingan Fujifilm, dari basics untuk bikin konten gitu ya oleh Skavito. Dan kalau kalian pengguna Sony juga ada kelas basicsnya dari Fidel yang menurut gua materinya benar-benar cakep banget dan harganya juga sangat terjangkau. So kalau kalian kepo langsung aja cek bosandikelas.id. Nah, balik lagi ke pembahasan seputar lensanya yang memang membuat gue cukup excited ya. Setiap dari lensa ini sebenarnya memang membawa kelebihannya masing-masing. Tetap jadi satu pertimbangan yang akan menarik, dan gua rasa kalian mau ngambil yang manapun, mau kalian pakai Viltrox, mau kalian pakai Seven Artisans, menurut gua dua-duanya nggak ada yang salah. Dari apa yang udah gua rasain gitu ya, dari apa yang udah gua coba, dan dari segi kualitas yang dibawa, menurut gua secara value itu benar-benar worth the money banget. Tapi gua akan coba untuk jabarkan kelebihan dari masing-masing dan mungkin sedikit kekurangannya juga dari masing-masing lensa ini yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Kita mulai dari si Seven Artisans dulu. Dimana pertama pastinya yang membuat gua sangat terkagum-kagum gitu ya dengan hadirnya lensa ini adalah price point atau harga yang diberikan buat kalian mulai meminang lensa ini. Itu bener-bener murah banget. Sebenarnya secara harga resminya itu dia di seri Seven Artisans Lite ini, jadi dia ada 25, 35 dan juga 50 atau 56 gitu ya kalau nggak salah. Oh ini sebenarnya 50 gitu ya. Dan semuanya itu dijual dengan harga resmi yang rata di Rp2.250.000. Tapi kalau kalian cek, kita ada tag produknya juga di bawah. Kalau kalian lihat, biasanya begitu kalian klik dan kebuka Shopee-nya, itu kadang dapat diskon-diskon yang cukup menarik, yang bahkan gua pun itu dapat diskonnya di bawah Rp2 juta, which is di bawah Rp2 juta untuk sebuah lensa mirrorless. Dari zaman gua kecil gitu ya, itu pasti dapat lensa-lensa yang bikinannya tuh asal-asalan, kayak zamannya Yongnuo dulu pas zaman DSLR gitu ya. Sedangkan sekarang kalian bisa dapat lensa dengan kualitas yang cakep dan juga secara fungsi dia udah bener-bener ya berfungsi dengan sangat baik juga. Dikonekkan dengan autofocus dari bodi kamera yang kalian pakai. Bodinya sendiri ini metal, jadi berasa mewah banget, berasa kayak lensa mahal. Walaupun ya ada sedikit kekurangan juga, kalau dari metal ini biasanya dia jadi lebih berat, dan juga dia kalau misalkan jatuh, gue sih agak ngeri ya. Kalau biasa kan gue kalau barang yang kuat gue banting-banting gitu kan. Di sini gue agak ngeri karena kalau bodinya metal, dia biasanya kalau jatuh atau terbentur, dia energi dari benturannya itu bisa langsung ke transfer ke optiknya gitu. Jadi tidak ada peredaman. So ya itu plus minus juga. Tapi secara build quality dia bener-bener jadi terasa mewah. Cold to the touch juga ketika dipegang, dan ya rasanya sangat proper. Sama yang gue harus apresiasi juga adalah di sisi mountingnya. Dia udah dilengkapi dengan sealing ring di bagian mountingnya yang menandakan kalau dia udah weather shield juga. Walaupun kita belum tahu dan belum tes begitu jauh ya weather shieldnya ini, karena weather shield itu kan nggak sebatas karet di belakang doang ya, tapi antar optiknya di dalam juga dan dari siling-siling di depannya juga itu akan mempengaruhi. Kita sih belum tes lebih jauh, tapi paling nggak dengan lihat si ring tersebut udah cukup green flag juga kalau kemungkinan besar lensa ini udah proper untuk dibawa agak
ya maksudnya agak apa ya, ekstrim. Nggak ekstrim sih, tapi ke tempat-tempat yang mungkin agak lembab atau mungkin berdebu dan lain sebagainya, harusnya dia udah cukup aman. Buat autofocus sendiri juga cakep. Kalau kalian lihat reviewnya, sebelumnya Ska sempat bahas juga lensa ini kita pasang dengan Sony A6700, itu dia bisa memaksimalkan autofokusnya. Karena Sony A6700 juga kan udah yang termasuk cepat banget gitu ya, udah autofokus terbarunya Sony, dan dia bisa mengimbangi autofokusnya dengan sangat baik. Dan dari segi kualitas gambar, kalian juga balik lagi bisa lihat video review yang lebih panjangnya, tapi yang gua rasakan memang kualitas gambarnya udah terbilang sangat tajam, udah terbilang lensa yang proper, nggak kayak zaman dulu kita beli lensa di bawah 2 juta lah gitu ya. Ini benar-benar udah cakep banget. Cuman sayangnya gini, gue juga harus kasih disclaimer, gue tidak bisa bandingkan head to head antara punyanya Viltrox Air dan juga si C7 Artisans Lite ini, karena keduanya di kita itu berada dalam mounting yang berbeda. Dimana si C7 Artisans kita adanya buat Sony, dan buat yang Viltrox Air ini kita buat Fujifilm. Dimana kalau kita syuting dengan kedua kamera itu aja warnanya sendiri udah nggak konsisten gitu ya. Jadi ya di situ. Cuman kalian balik lagi bisa cek review panjangnya untuk melihat bagaimana ketajaman dan juga kualitas yang diberikan oleh masing-masing lensa. Sekarang kita bahas kelebihan dari Viltrox Air. Nah, Viltrox Air ini dia udah lebih lama berada di market Indonesia, jadi kalian bisa cari testi dari banyak orang-orang sekitar kalian yang harusnya udah banyak banget yang pakai, karena ini termasuk lensa terjangkau yang duluan berada di market Indonesia dengan kualitas yang bener-bener cakep banget, dan gue yakin udah banyak orang yang punya testimoni lah seputar lensa ini dengan berbagai pros and cons-nya. Kelebihannya sendiri dibandingkan dengan si C7 Artisans ini, dia membawa rata-rata bukaan yang lebih besar. Kalau C7 Artisans di angka-angka netralnya dia berada di 1.8, si Viltrox ini di 1.7. Buat gue pribadi ya sedikit kelebihan untuk dimention aja, tapi gue sih tidak merasakan apa ya, perbedaan yang signifikan antara 1.7 dengan 1.8-nya. Jadi ya itu balik lagi ke kalian juga untuk menentukan preferensi kalian seperti apa. Lalu dari segi build quality dia lumayan kalah sebenarnya, tapi ini juga agak subjektif ya. Karena dia bodinya plastik, tapi bodi plastiknya ini juga masih terbilang sangat proper. Bahkan di sini gue baru nyadar, ringnya tuh rasanya mirip banget sebenarnya, dan dia lumayan awet juga walaupun bodinya plastik. Sama yang tadi sempat gue mention di C7 Artisans, yang gue suka dari bodi plastik ini justru kalau misalkan dia kena benturan-benturan kecil mungkin kayak gitu kan, itu tendensinya agak lebih aman karena dia kalau plastik itu bahannya dia akan meredam si benturan tersebut di bodi plastiknya dulu karena dia flexing gitu. Jadi nggak langsung tertransfer ke bagian optiknya. Itu juga yang dilakukan sama lensa-lensa. Kalau kalian tahu dulu itu lensa banyak yang bawa lens hood dari besi, termasuk Viltrox juga. Tapi sekarang lens hood itu udah kebanyakan karena lebih tepat juga untuk pakai plastik gitu. Untuk pakai plastik ABS, dimana kalau misalkan si lens hoodnya kepentok, dia nggak langsung mentransfer energi benturannya ke optiknya gitu atau ke komponen yang ada di dalam lensanya. Jadi mereka lebih memilih menggunakan plastik biar meredam benturannya, dan itu yang gua rasakan jadi peace of mind juga di sini gitu. Jadi ketika kita handling pun kita bisa ngerasain karena dia plastik ya kita nggak perlu terlalu dirawat-rawat gitu ya. Sama dari segi bobot juga dia agak berbeda, sehingga kalau pakai plastik ya dia membuatnya lebih enteng. Kalau kalian cuma punya satu, sebenarnya perbedaannya nggak terlalu signifikan. Perbedaannya ya mungkin kayak sekitar 10-15 gram gitu ya, antara di spek yang sama antara yang metal di C7 Artisans dan juga si Viltrox ini. Bedanya nggak berasa, cuman memang akan berasa kalau misalkan kalian punya banyak dan kalian mau syuting ke suatu tempat dan di tas kalian bawa set dari lensa-lensa tersebut gitu. Tapi kalau misalkan kalian cuma punya satu untuk lensa andalan kalian, ya sebenarnya berat juga nggak jadi isu yang terlalu penting sih. Sama paling dari segi build quality yang agak disayangkan, dia tidak membawa mounting karet di sisi belakangnya, bukan mounting karet, sealing karet di sisi mounting bagian belakangnya gitu ya. Jadi dari situ aja ya, kalaupun dia antar komponennya bagus, sealingnya gitu kan, bisa tahan debu dan lain sebagainya, ya minimal udah kelihatan kalau di bagian mountingnya enggak gitu. Jadi di situ kalau kalian sering bawa ke tempat-tempat yang lembab, yang berdebu dan lain sebagainya, akan ada resiko tambahan gitu kalau kalian bawa si Viltrox Air ini. Tapi memang gua rasa hal itu dijadiin bahan pembeda juga kali ya sama Viltrox, karena mereka itu as brand third party, mereka udah terlihat sangat serius, sangat matang, dan mereka punya lini yang sangat komplit.
komplit gitu. Jadi gua rasa di sini nggak ada ceiling mountingnya karena dia punya seri-seri yang atasnya yang baru ada ceiling karetnya gitu ya. Jadi semacam pembeda ya, kalau misalkan udah bermain di setiap segmen biasanya mereka harus menciptakan hal-hal seperti itu, which is cukup menyebalkan, tapi ya itu perlu di note juga. Karena untuk Viltrox sendiri memang seri R ini adalah seri yang paling bawah dan mereka punya pilihan yang komplit banget. Di seri R-nya sendiri untuk APS-C ya, itu pilihannya lininya ya selain ada 25, 35 dan juga 56 kalau ini, tapi dia juga punya yang wide-nya itu lumayan menarik, ada 15 mm, ada 9 mm gitu, which is di Seven Artisan setahu gue belum ada. Kalau nggak salah dia ada 10 mm, tapi gue belum coba juga dan kayaknya dia nggak terlihat masuk dalam light series ini. Tapi ya nanti kita akan coba cek lebih lanjut. Cuman ya pilihan Viltrox banyak banget dan dia punya seri di atasnya lagi. Setelah Air dia ada seri Evo. Evo untuk APS-C sih belum ada, tapi buat full frame udah mulai ada juga. Evo udah ada ringnya juga, rasanya juga mewah, dan di atas Evo ada Pro, lalu ada LAB. Sebenarnya Evo sama Pro ini gue agak bingung sih posisi, tapi ya ada Pro, ada LAB, dan pilihannya banyak banget. Jadi sebagai brand lensa third party, dia udah sangat matang, jauh lebih mature gitu ya, jauh lebih banyak pilihannya. Tapi gue harus ingatkan lagi, gue suka dengan kehadiran Seven Artisans di sini karena bisa jadi penyeimbang dan memberikan pilihan ketika kalian punya budget yang kira-kira agak mirip gitu. Bahkan sebenarnya di Seven Artisans ya tadi, kalau kalian lihat dari link pembelian kita, bahkan kadang suka ada diskon-diskon yang harganya bisa di bawah 2 juta rupiah gitu. Jadi benar-benar menurut gue convenient banget, dan balik lagi yang diuntungkan adalah kita sebagai usernya. Overall menurut gua dua-duanya lensa bagus dengan harga yang ditawarkan. Kalian tinggal menyesuaikan aja dengan ya pilihan preferensi kalian masing-masing. Emang so far di market Viltrox masih memimpin, dan kayak yang tadi gua bilang Seven Artisans bisa mengimbangi kalau kalian budgetnya memang cukup kepepet gitu ya. Dan gue suka sih dia langsung masuk ke Focalink yang paling banyak orang adaptasi dulu gitu. Jadi nggak langsung ke yang wide bangetnya, dia main di 25, 35, 50. Menurut gue itu adalah pilihan yang tepat karena itu Focalink yang cukup banyak untuk dipilih oleh orang-orang. Mau yang manapun yang kalian beli, tidak ada yang salah. Menurut gue dua-duanya memberikan kualitas yang sangat bagus. Cuman paling gue pengen ngasih sedikit catatan buat kedua brand ini. Semoga kedepannya itu bisa memberikan after sale service yang lebih oke lagi di Indonesia. Contohnya ada service centernya, atau kalau misalkan ada kerusakan, kalau bisa dijual juga part-partnya gitu. Karena itu komplain yang so far kita banyak dengar juga dari teman-teman di komunitas ketika mereka oke lah nggak usah garansi gitu, karena rusaknya salah mereka sendiri juga di bagian optiknya kah atau di bagian motornya kah, itu sulit gitu. Jadi untuk beli motornya doang atau beli bagian dari optiknya doang untuk memperbaiki itu tidak ada opsinya, sehingga harus ganti the whole package yang itu lumayan menyusahkan. Atau kalau kesalahannya adalah kesalahan pabrik, dari awal udah ada satu isu, ya harus ganti unit gitu. Jadi ya itulah, untuk after sales-nya menurut gue perlu untuk ditingkatkan lagi untuk ya kedua brand ini, karena bagus sudah memberikan opsi yang murah, tapi ya akan lebih baik lagi kalau misalkan after sales-nya bisa memuaskan para usernya tersebut. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar dua brand lensa ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi bahan pertimbangan kalian kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau kalian punya pengalaman sendiri antara pakai kedua lensa ini, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.